Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Setiawan Asdar. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 10,5721112923. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang dimana ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang telah saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Baik, itu profil singkat dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama. Pada materi yang pertama, yaitu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari studi kelayakan bisnis. Jadi, studi kelayakan bisnis itu merupakan kegiatan mengidentifikasi dan merencanakan serta menentukan seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan. Jadi simpelnya yaitu kita melakukan identifikasi untuk kelancaran bisnis kita ke depannya. Jadi sebelum kita memulai bisnis, kita perlu mengetahui dulu apa saja yang perlu kita benahi, terus apa saja yang perlu kita perbaiki agar nantinya bisnis kita dapat berjalan dengan lancar. Lalu setelah kita mengetahui pengertian studi kelayakan bisnis, selanjutnya ada beberapa tahapan-tahapan dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama merencanakan ide, lalu yang kedua mengumpulkan data, lalu yang ketiga itu tahap evaluasi, yang keempat tahap pengurutan, terus yang kelima tahap rencana pelaksanaan, dan yang keenam tahap pelaksanaan atau realisasi rencana. Jadi itu tadi tahapan-tahapannya. Setelah kita mengetahui apa saja tahapan-tahapan dalam studi kelayakan bisnis, kita perlu juga mengetahui aspek-aspek apa saja yang ada dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum ini menganalisis kelayakan legalitas usaha yang dijalankan. Usaha itu perlu yang namanya sertifikasi. Sertifikasi dalam hal apa? Contohnya sertifikasi dalam hal misal bisnis makanan. Makanan ini seharusnya perlu memiliki legalitas karena konsumen itu agar bisa mengetahui bahwa makanan ini merupakan makanan yang halal. Jadi usaha perlu yang namanya legalitas. Yang kedua, aspek lingkungan, yaitu menganalisis kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis. Lalu yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Ini menganalisa apakah produk yang dihasilkan dapat tersalurkan dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Lalu yang keempat, aspek teknis dan teknologi, menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan ekonomi. Di aspek teknis dan teknologi ini itu menganalisa bagaimana stok atau kebutuhan bisnis kita itu dapat tercukupi. Kita perlu menganalisa hal ini karena penting juga ini diperhatikan untuk kedepannya bisnis kita dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur. Lalu yang kelima, aspek manajemen dan sumber daya manusia, menganalisis kesiapan tenaga kerja, kasar maupun terampil. Lalu yang keenam, aspek keuangan, menganalisis besarnya biaya investasi dan modal kerja. Aspek keuangan ini itu
kita menganalisis atau kita mempersiapkan keuangan atau modal yang kita punya. Nah, untuk nantinya modal yang kita punya ini dapat mencukupi bisnis kita, karena perlu manajemen keuangan yang bagus di dalam bisnis. Jadi itu tadi aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Setelah kita mengetahui aspek-aspeknya, nah ketika kita memulai bisnis atau kita memulai suatu usaha, kita perlu mengetahui dulu apa saja dan seberapa penting studi kelayakan bisnis ini dapat memperlancar atau dapat meningkatkan kualitas bisnis kita. Nah, yang pertama, studi kelayakan bisnis ini memiliki alternatif lain sehingga memberikan arah atau fokus terhadap rencana bisnis. Lalu yang kedua, mengurangi alternatif yang ada. Yang ketiga, memberikan alasan untuk melanjutkan atau tidaknya suatu investasi. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan. Nah, yang kelima, menyediakan informasi yang berkualitas bagi pengambil keputusan. Nah, maksudnya menyediakan informasi yang berkualitas ini itu kita kan telah menganalisis dari tahapan-tahapan tadi. Nah, itulah yang dinamakan informasi yang berkualitas. Nah, kita setelah kita melakukan tahapan-tahapan, kita mengkaji tahapan-tahapan yang telah kita analisis tadi. Nah, itu memunculkan alternatif atau kesimpulan lah bagi kita sebagai pengambil keputusan layak atau tidaknya suatu bisnis tersebut. Lalu yang terakhir yaitu studi kelayakan bisnis ini menyediakan informasi untuk mencari minat investor. Nah, ini dikhususkan untuk bisnis-bisnis besar. Kalau bisnis-bisnis UMKM, nah itu saya rasa tidak perlu ya kita menarik minat investor. Tapi kalau usahanya sudah besar, nah kita perlu yang namanya itu minat investor supaya bisnis kita ini dapat terbantu, baik itu dari dana maupun sponsor dari saya. Setelah kita mengetahui seberapa penting studi kelayakan bisnis dalam sebuah usaha atau bisnis, lalu kita mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan dalam mempersiapkan studi kelayakan bisnis. Nah, di dalam merencanakan studi kelayakan bisnis itu tidak semuanya berjalan dengan lancar. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang biasa terjadi, yaitu yang pertama, data dan informasi kurang lengkap. Nah, maksudnya kita kan tadi menganalisis berbagai macam tahapan-tahapan. Terus kita mendapatkan data atau informasi yang kurang lengkap dari penduduk sekitar yang ingin atau yang kita perlukan, masyarakat yang perlu kita butuhkan informasinya. Nah, itu kurang lengkap. Itu juga menjadi salah satu kekurangan dalam studi kelayakan bisnis ini. Hal yang kedua, data yang didapat tidak dapat dipercaya atau palsu. Nah, biasanya ada beberapa oknum yang mereka ini memberikan informasi-informasi palsu. Karena apa? Karena mereka tidak ingin bisnisnya tersaingi. Itu biasa ada terjadi. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, makanya kita perlu mewaspadai hal tersebut. Kita perlu adanya data informasi yang terpercaya, seperti itu. Hal yang ketiga itu perhitungan yang salah. Nah, perhitungan yang salah ini bukan hanya perhitungan
keuangan saja, tapi perhitungan bagaimana perhitungan ini dapat terencana. Perhitungan biaya, perhitungan stok barang, terus perhitungan bahan-bahan. Nah, itu juga perlu diantisipasi. Nah, biasanya hal ini juga termasuk salah satu kesalahan yang biasa terjadi dalam studi kelayakan bisnis. Lalu yang keempat, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Nah, di studi kelayakan bisnis ini berbicara soal bagaimana kita melaksanakan bisnisnya. Nah, itu biasanya terdapat miskomunikasi antara kita dan karyawan, baik itu di dalam pekerjaan maupun pada saat kita menyampaikan informasi itu terkadang ada beberapa hal yang membuat kita miskomunikasi. Nah, maka dari itu ini perlu kita cegah, karena ini juga berdampak dalam keberlanjutan bisnis kita, supaya bisnis kita ini dapat terkoordinasi dengan baik. Lalu yang kelima, yaitu kondisi lingkungan yang berubah. Nah, ini kondisi lingkungan ini maksudnya kondisi lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi bisnis kita. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu kesenjangan dari pembuatnya. Oke, itulah tadi beberapa kesalahan dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Baik, itulah tadi penyampaian sedikit materi yang saya dapat dari mata kuliah ini, studi kelayakan bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.